Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Idah al-Mahajjah. Itu penjelasan tentang bayan manhajis salaf, cara para ulama salaf di dalam belajar memahami agama, mempelajari agama, memahaminya, mendakwahkan dan mengamalkan, dan mendakwahkan. Kita pindah sekarang ke Jima'u abwabil mauqif minal bid'ati wal mubtadi'ah. Itu kumpulan-kumpulan tentang sikap seorang muslim terhadap bid'ah atau ahlul bid'ah, yang definisi bid'ah atau pengertian bid'ah sendiri sudah kita baca dalam pembahasan kitab lain sebelum ini. Makanya kita baca sekilas saja sambil lewat saja, sambil mengulang-ulang. Itu abwab al-mauqif minal bid'ah wal mubtadi'ah. Sikap seorang muslim terhadap bid'ah atau ahlul bid'ah. Yang pertama tentang bid'ah sendiri adalah mustalah atau istilah yang sebenarnya tidak asing di dalam agama. Di dalam agama kita, agama Islam. Bahkan istilah yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan, Pak? Dalam khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di muqaddimah khutbah beliau sering beliau sallallahu alaihi wasallam membaca atau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi istilah ini adalah merupakan istilah yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah yang semestinya tidak asing di telinga kaum muslimin, apalagi itu ditolak atau antipati, seolah-olah antipati terhadap istilah. Asal sudah mendengar sedikit istilah bid'ah, dah bid'ah lagi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkannya. Ini yang pertama yang harus kita sampaikan, harus kita ketahui bahwasanya istilah ini adalah istilah yang dikenal di dalam agama kita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
memang sering mengucapkannya dan bahkan mewanti-wanti agar umatnya tidak terjerumus ke dalamnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhilah oleh kalian segala sesuatu yang baru, itu dalam urusan agama. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan satu-satunya hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan umatnya agar menjauhi bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain. Apa hadis yang lain, Pak? Yang memerintahkan kita untuk tidak melakukan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan dengan bid'ah tadi. Apa hadis lain? Man amila amalan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka dia tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan baru, ahdatsa fi amrina hadza, dalam urusan ini, dalam urusan kami, yaitu urusan agama ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Sekalipun kita juga perlu sampaikan bahwasanya di dalam menghukumi suatu amalan bahwasanya dia bid'ah atau tidak bid'ah, tidak boleh sembarangan juga. Tidak boleh orang-orang yang belum tahu apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah dengan terburu-buru, gegabah mengatakan ini bid'ah, padahal dia tidak tahu, tidak mengetahui apakah betul itu bid'ah atau tidak. Akan tapi karena ketergesa-gesaan, ini juga adalah merupakan suatu kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Jadi terburu-buru mengatakan suatu amalan bid'ah tanpa ilmu tidak boleh. Akan tapi membenci, istilah yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau nasihat yang biasa disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, juga tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang mengaku bahwasanya dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah yang perlu kita sampaikan dalam masalah ini agar kita tahu. Kemudian selanjutnya kata pengarang kitab hafizahullah, bab at-ta'rif bil bid'ah, bab pengertian bid'ah. Selanjutnya pengarang kitab hafizahullah membawakan beberapa dalil. Kata beliau, qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawm, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati,
dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Dalam ayat ini, di pangkal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu di penggalan yang pertama dari bunyi ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya apa? Apabila agama telah sempurna, maka tidak ada yang perlu untuk dirubah-rubah lagi, tidak ada yang perlu untuk ditambah atau dikurang-kurangi, karena dia sudah sempurna. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang semestinya kita amalkan, itulah yang semestinya kita ambil, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang tidak diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak perlu untuk kita tambahkan dalam urusan agama ini. Tidak perlu untuk kita tambahkan ke dalam agama kita sehingga menjadi bahagian dari syariat agama Islam. Tidak perlu. Kenapa? Karena dia sempurna. Sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau seandainya ada yang menambah-nambah juga, berarti seolah-olah dia menganggap bahwasanya ada yang kurang, sehingga perlu ditambah. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan orang-orang yang seperti ini berarti seolah-olah dia mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Kenapa? Karena ada yang mereka buat, akan tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ajarkan, seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bahagian dari agama syariat agama Islam, maka itulah yang semestinya kita anggap syariat agama Islam sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Dan apa yang tidak dianggap bahagian dari agama di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sepatutnya untuk kita masukkan dalam bahagian agama. Ada yang bertanya atau ada yang protes misalnya, kalau begitu tidak usahlah kalian pakai sepeda motor ini, tidak usahlah kalian pakai mic ini, atau tidak usahlah kalian pakai HP misalnya, karena itu tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya, Pak? Kita jelaskan yang dikatakan atau yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama, makanya dalam hadis tadi, man ahdatsa fi amrina hadza, dalam urusan agama, dalam urusan kami ini, itu dalam urusan syariat Islam, dalam urusan agama Islam. Adapun di luar urusan agama yang berkaitan dengan masalah-masalah duniawi yang tidak ada kaitannya dengan masalah agama, maka silahkan untuk berikhtiar, untuk berinovasi, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama secara umum, maka boleh, persilahkan. Kita sekarang bersafar dengan menggunakan pesawat misalnya, sementara dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersafar menggunakan onta misalnya.
Bolehkah? Kita katakan boleh, silakan. Kenapa? Karena dia tidak berkaitan dengan urusan agama. Tidak berkaitan dengan urusan agama. Maka dipersilahkan. Dari mana kalian memilah-milah bahwasanya ini dalam urusan agama boleh, dalam urusan yang bukan agama tidak boleh, dalam urusan agama tidak boleh, dalam urusan yang bukan agama dibolehkan. Hadis Nabi SAW tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Dalam urusan agama ini yang tidak termasuk dalam bahagian agama dibuat baru, maka itu yang tertolak. Dan lebih jelas lagi, Nabi SAW suatu ketika ditanyai oleh beberapa sahabat tentang itu bagaimana bercocok tanam, khususnya korma, agar membuahkan hasil yang maksimal. Itu keinginan para sahabat lah, supaya mendapatkan petuah Nabi SAW. Mana tahu nanti menghasilkan yang baik, hasil yang bagus. Maka Nabi SAW coba sampaikan usulannya, idenya. Setelah dicoba, dipraktekkan oleh para sahabat, ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang mereka harapkan. Mereka datang kepada Nabi SAW, kemudian setelah itu memberitakan bahwasanya cara yang disampaikan, yang diajarkan kemarin, ya Rasulullah, tidak bagus hasilnya. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Artinya apa itu Pak? Dalam urusan dunia harus ikut juga dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, atau boleh berijtihad, boleh berikhtiar? Boleh berikhtiar. Boleh berikhtiar, tapi dalam urusan agama enggak. Ini makna dari ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Am lahum syuraka' syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Di surat Asy-Syura. Di surat Asy-Syura. Siapa yang bisa membacakan ayatnya dari apa? Dari Al-Quran dengan artinya? Surat Asy-Syura ayat 21. Ada yang dapat? Kita bacakan. Dapat Pak Zepul? Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman yang antara mereka telah dilaksanakan. Iya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Berarti bunyi atau redaksi ayat ini adalah celaan terhadap orang-orang kafir. Celaan terhadap orang-orang kafir. Yang diantara celaan-celaan terhadap mereka adalah bahwasanya mereka membuat syariat baru dalam urusan agama, lam ya'zam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, syara'u lahum minad din, yang sekutu-sekutu mereka itu membuatkan syariat-syariat baru untuk mereka dalam urusan agama ini, malam ya'zam billah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Kenapa? Karena di antara sifat mereka atau perbuatan yang mereka lakukan adalah membuat-buat syariat baru tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Dimarah Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba yang membuat-buat cara-cara beragama yang baru yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Makanya tadi wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian segala sesuatu yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa radd. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, dalam urusan agama Islam, ma laysa fi, yang tidak ada dalam agama Islam, tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Ini beberapa dalil yang menjelaskan bahwasanya bid'ah adalah merupakan perbuatan yang tercela, yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Ketika ada yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun niatnya baik, sekalipun niatnya baik. Makanya ketika ada 3 orang yang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun merasa bahwasanya apa yang mereka buat belum ada apa-apanya. Muncullah keinginan untuk lebih bersungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi begitu bersemangat, gigih, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Masa kita yang begini saja malas-malas? Maka kata yang satu, kalau begitu saya akan asum wala uftir, saya akan puasa terus. Yang satu lagi mengatakan usalli wala anam, saya akan salat malam terus, tahajud, tentunya selain salat wajib. Kemudian yang satu lagi mengatakan la atazawwajun nisa, adapun saya tidak akan menikah supaya bisa fokus untuk beribadah.
Baik enggak niatnya, Pak? Baik niatnya. Karena ingin beribadah. Karena ingin beribadah, ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tapi Nabi SAW ingatkan, ketika sampai kepada Nabi SAW berita tentang mereka, maka Nabi SAW ingatkan, nasihati, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang kemarin mengatakan begini begini begini. Amma ana fa asumu wa uftir, adapun saya maka saya berpuasa tapi saya juga berbuka. Wa usalli wa anam, saya salat malam tapi saya juga beristirahat, saya berikan hak untuk badan saya. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, itulah sunnah Nabi. Begitulah sunnah Nabi SAW. Maka tidak usah buat cara-cara yang baru dengan alasan seperti tadi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan bagian dariku, kata Nabi SAW. Ini ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW. Selanjutnya beliau bawakan atau nukilkan perkataan Asy-Syatibi rahimahullah yang dulu pernah kita bacakan juga dalam kajian kitab sebelum kitab ini. Dan di situ kita sudah jelaskan atau kita bacakan apa yang dikatakan oleh penulis, bahwasanya para ulama memang berbeda-beda di dalam mendefinisikan bid'ah. Di dalam mendefinisikan bid'ah, ada yang terlalu longgar di dalam mendefinisikan bid'ah sehingga sampai-sampai sebahagian mereka mengatakan bid'ah itu terbagi 5 sebanyak hukum dalam Islam. Dalam Islam ada wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Bid'ah pun juga seperti itu. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang mubah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sebahagian mereka, dinukilkan dari Al-Izz ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Sebahagian lain mengatakan tidak, bid'ah itu satu saja, yaitu sesat. Bid'ah itu hanya satu, yaitu sesat. Sebagian para ulama mencoba untuk mengkompromikan dua cara mendefinisikan bid'ah ini. Yang tadi mengatakan bid'ah itu bisa jadi ada yang wajib, kemudian haram, sunat, makruh, atau mubah. Yang satu mengatakan tidak, semua bid'ah itu sesat. Mirip dengan yang pertama, yaitu ada yang mengatakan bid'ah itu ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tercela. Ada sebagian lain mencoba untuk mengkompromikan pendapat-pendapat para ulama tadi, sehingga mereka mengatakan bahwasanya ulama-ulama yang membagi bid'ah kepada 5 tadi sesuai dengan hukum Islam yang 5 itu maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Maka misalnya sepeda motor misalnya, bid'ah. Tapi kalau seandainya dipergunakan untuk yang baik, maka dia menjadi bid'ah yang baik dia. Kalau dipergunakan untuk yang baik, menjadi bid'ah yang baik. Bid'ah yang haram itu ketika
fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana tadi dipergunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, atau membuat sesuatu dalam urusan agama yang memang tidak ada dasarnya dari agama, menandingi agama syariat agama Islam. Ini bid'ah yang haram. Ini cara lain dari sebahagian para ulama untuk mengkompromikan. Setelah mengkaji beberapa definisi-definisi atau penjelasan-penjelasan tentang bid'ah dari beberapa ulama tadi, maka mereka katakanlah bahwasanya ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya seluruh bid'ah itu sesat, maka maksudnya adalah bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah dalam urusan agama. Ya, memang dalam urusan agama tidak ada yang terpuji. Adapun yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mustahab, ada yang mubah, maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada di zaman Nabi SAW, baik yang berkaitan dengan masalah agama ataupun yang berkaitan dengan masalah urusan dunia. Asalkan tidak ada di zaman Nabi, berarti dia bid'ah. Berarti dia bid'ah. Dan kesitulah dibawakan oleh mereka hadis atau asar yang dinukilkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan ni'mal bid'ah atau ni'matil bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah yang seperti ini. Sebaik-baik bid'ah adalah yang seperti ini. Kapan itu? Dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab ketika mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih terus menerus. Yang di zaman Nabi SAW ada tidak sholat tarawih berjamaah itu? Ada di zaman Nabi SAW, ada sholat tarawih berjamaah dilakukan di zaman Nabi SAW. Akan tapi dilakukan terus menerus sampai akhir Ramadan atau lebih dari 3 atau 4 hari, itu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Akan tapi Nabi SAW tidak melakukannya karena khawatir kalau seandainya dilakukan terus menerus menjadi wajib dan memberatkan umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW tidak lanjutkan. Tidak lanjutkan. Ini karena kasih sayang Nabi SAW. Sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, khawatir kalau seandainya itu memberatkan mereka. Itu memberatkan mereka. Maka Nabi SAW stop setelah beberapa hari. Setelah Nabi SAW meninggal, kalau dilanjutkan oleh para sahabat, ada tidak kekhawatiran itu akan berubah menjadi wajib? Tidak ada lagi kekhawatiran kalau seandainya itu nanti berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena zaman diturunkan syariat, penetapan syariat sudah selesai, sudah berakhir dengan meninggalnya Nabi SAW. Maka kalau seandainya sahabat melanjutkan, tidak masalah dia. Maka dilanjutkanlah oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan sesuatu yang sebenarnya sudah dilakukan di zaman Nabi SAW, akan tapi sampai akhir tidak dilakukan oleh Nabi karena ada alasan, dan alasan itu sudah tidak ada lagi setelah Nabi SAW meninggal. Ini kaum muslimin dan muslimat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bid'ah, pengertian bid'ah. Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan bid'ah itu adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi
lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-I'tisam, beliau rahimahullah mengatakan bid'ah itu adalah tariqatun fid din, itu cara dalam agama, itu dalam agama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat, yang diciptakan, yang dibuat, tudahi asy-syar'iyyah, menandingi agama. Jadi dibuat menyaingi agama, dia menjadi bagian dari agama. Syariat agama Islam, syariat agama Islam sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan, kemudian dibuat lagi yang baru, tudahi asy-syar'iyyah, yuqsadu biha bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Tujuan dia melakukan itu yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang itu membuat cara baru dalam agama tadi adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun niatnya baik, tapi kalau seandainya tidak ada dasarnya di dalam agama, maka dilarang. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semestinya seorang muslim ketika ingin beramal, dia lihat apakah ada dalil dari Al-Qur'an atau sunnah yang mengajarkan itu atau tidak. Kalau seandainya ada, maka dilanjutkan. Nampak kita orang melaksanakan salat duha, ini kita belum tahu sama sekali tentang salat duha, sunat duha misalnya. Nampak apa, salat apa itu duha misalnya, banyak orang yang melakukan. Kita lakukan langsung tanpa mengetahui dalilnya. Pelajari, lihat apakah ada dalilnya atau tidak. Oh, ada dalilnya, maka kita amalkan. Nampak kita orang-orang berzikir dengan tata cara tertentu, maka kita tanyakan, ada enggak dalilnya? Kita cari, kita pelajari. Kalau seandainya ada dalilnya, maka kita amalkan. Itu seperti yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, seperti yang telah kita bacakan sebelumnya. Beliau rahimahullah mengatakan, tidak pantas bagi seorang muslim melihat suatu amalan kemudian langsung dia amalkan, melainkan ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Apakah ada Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan seperti itu atau tidak? Kalau seandainya ada, maka diamalkan. Kalau seandainya tidak, maka tidak diamalkan. Dan bahkan beliau juga mengatakan, berlalu beberapa hari di benak saya ketika saya melihat orang-orang melakukan suatu amalan, saya tidak serta-merta melakukannya sampai saya ketahui apakah ada dalil yang mengatakan itu atau tidak. Kalau seandainya ada, maka saya lanjutkan, saya amalkan. Kalau seandainya tidak, maka tidak saya amalkan. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam beramal. Jadi harus kita lihat apakah amalan itu ada dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah Nabi. Oh, amalan ini sekarang sedang ngetren sekarang ini, sedang booming, banyak yang melakukan di tempat-tempat lain. Kita katakan landasan kita di dalam mengamalkan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tren atau tidak tren, booming atau tidak booming. Apakah ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah
ia mengajarkan itu atau tidak. Kalau seandainya ada, maka kita amalkan. Kalau seandainya tidak, maka tidak kita amalkan. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bab at-ta'rif bil bid'ah. Ta'rif bil bid'ah. Selanjutnya beliau bawakan bab dhabit al-bid'ah allati yasir biha ar-rajulu min ahlil ahwa. Itu kategori bid'ah yang dengan itu seseorang menjadi ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Bid'ah yang macam mana? Yang seseorang akhirnya dihukumi menjadi ahlul ahwa atau ahlul bid'ah karenanya. Beliau membawakan perkataan dua orang ulama, tiga orang ulama, akan tapi yang duanya jauh sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang pertama Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara sunnah-sunnah yang lazim, allati man taraka minha khaslah, yang barang siapa meninggalkannya, lam yaqbalha lam yu'min biha lam yakun min ahliha, apabila dia tidak menerimanya, tidak meyakininya, maka dia bukan bahagian dari ahlus sunnah. Kemudian setelah itu Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan beberapa sunnah atau usul as-sunnah, dasar-dasar akidah ahlus sunnah, yang diantaranya beliau sebutkan di situ iman kepada takdir. Iman kepada takdir artinya apa? Apabila ada di antara kaum muslimin yang mengaku muslim ahlus sunnati wal jamaah, kemudian dia mengatakan tapi saya tidak beriman kepada takdir. Kenapa? Kalau saya mengatakan atau beriman kepada takdir, itu sama artinya mendidik kita ini untuk jumud, tidak kreatif. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berarti pasrah begitu saja. Ini berarti jumud akhirnya kaum muslimin, tidak kreatif. Makanya iman kepada takdir itu tidak betul. Ini kalau seandainya ada yang mengatakan seperti itu, kita katakan ini keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena iman kepada takdir adalah merupakan bahagian dari dasar-dasar aqidah ahlus sunnati wal jamaah. Usul aqidah ahli sunnati wal jamaah diantaranya adalah iman kepada takdir. Makanya yang tidak beriman kepada takdir dikatakan mereka kelompok al-qadariyah, bukan dari ahlus sunnati wal jamaah, bukan dari ahlus sunnati wal jamaah. Artinya apa? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya seorang muslim ketika dia menyelisihi usul atau dasar-dasar aqidah ahlus sunnati wal jamaah yang telah disepakati oleh para ulama, maka berarti dia keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Ada seorang muslim misalnya, di antara usul aqidah ahlus sunnah wal jamaah yaitu iman kepada rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ada yang mengatakan saya tidak percaya kepada hari akhir. Saya tidak percaya pada hari akhir. Maka berarti dia telah menyelisih aqidah ahlus sunnati wal jamaah. Keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Dan termasuk di antara usul aqidah ahlus sunnah wal jamaah yang juga disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab aqidah, selain iman kepada rukun iman yang 6, di antaranya juga yaitu mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, misalnya mencintai sahabat-sahabat Nabi. Maka ketika ada seorang yang mengaku muslim ahlus sunnati wal jamaah tapi dia membenci sahabat-sahabat Nabi, mencela sahabat-sahabat Nabi, memaki, tidak sopan kepada sahabat-sahabat Nabi,
maka berarti dia bukan ahlus sunnati wal jamaah. Maka seperti Syiah misalnya, yang diantara keyakinan-keyakinannya atau kebiasaan mereka adalah mencela sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Mereka cela Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sementara ahlus sunnati wal jamaah keyakinannya di antara dasar-dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah yaitu wajib mencintai sahabat-sahabat Nabi dan tidak boleh untuk lancang berbicara, mencela, mengatai sahabat-sahabat Nabi, termasuk di antaranya dalam hal yang diperselisihkan oleh para sahabat. Tidak usah mengomentari, tidak usah mengomentarinya. Yang jelas mereka adalah orang-orang saleh yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berijtihad, insyaallah mereka dapat pahala. Kalau seandainya salah pun mereka tetap akan dapat pahala. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayan dhabit al-bid'ah allati yasir biha ar-rajul min ahli al-ahwa. Itu bid'ah yang macam mana yang apabila ada pada seorang maka dia menjadi ahlul bid'ah, yaitu ketika dia menyelisihi dasar-dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah tadi mengatakan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslah lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara sunnah-sunnah yang lazim yang apabila ditinggalkan, tidak diterimanya, tidak diimaninya, maka dia bukan bahagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau sebutkan beberapa dasar-dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam kitab beliau, yaitu as-sunnah atau usul as-sunnah. Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang dapat kita baca dalam kitab Idah al-Mahajjah. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.